Halo teman-teman, di pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari dari modul kita dari bab 4 sampai bab 10, di mana kita akan mempelajari modul yang belum pernah kita gunakan sebelumnya, yaitu purchase dan sales. Nah, sebelum kita masuk ke transaksinya, ke contoh transaksi, aku mau jelasin sedikit terkait alur yang ada di sini nih. Ya, ini ada alurnya teman-teman. Jadi awalnya kita itu bagian gudang itu ngerasa kalau stok mereka sudah menipis, jadi mereka minta adanya pembelian dengan menggunakan purchase requisition ini. Biasanya sih kita jarang pakai ya purchase requisition ini, biasanya kita langsung ke purchase order. Nah, terus di purchase order ini berarti kita memesan ya, memesan barang yang mau kita beli. Di sini kita bisa classify lagi nih, jadi 3 macam. Ada yang tanpa uang muka, dengan uang muka, atau kita juga bisa nih batalin si purchase order ini. Kemudian ada setelah kita pesan, kita terima barangnya. Jadi kita ada receive item di sini. Nah, di receive item ini bisa kebagi jadi 2, yaitu berasal dari purchase order yang sebelumnya udah kita bikin, atau mungkin receive item tanpa purchase order. Gitu, kita belum pernah bikin purchase order sebelumnya. Kemudian ada purchase invoice, di mana kita udah terima barangnya, kita udah pesan, kita dapat dong invoice-nya untuk untuk meminta pembayaran dari kita. Nah, di sini dia ada purchase invoice dari RI, jadi sebelumnya kita udah purchase order, udah receive item, terus akhirnya kita terima invoice. Atau ada juga dari dengan RI tanpa RO, berarti kita cuman dari receive item, tapi kita nggak mulai dari PO gitu. Atau mungkin tanpa dua-duanya juga bisa. Kemudian ada purchase return, kalau misalnya kita mau retur barang yang mungkin nggak sesuai sama pesanan kita, dan juga ada purchase payment, karena kita udah terima barangnya, kita udah terima invoice-nya, kita harus bayar dong atas barang tersebut. Seperti itu untuk modul pembelian. Oke, jadi kita mulai aja ya coba input transaksinya. Kalian bisa buka nih file yang udah kalian bikin setup-nya kemarin. Kalian buka dulu. Oke, buka kayak biasa ya. Kalian cari di mana kalian simpan filenya kemarin. Kalian buka. Klik supervisor dari passwordnya. Kemudian kita bisa lanjut langsung aja mulai ke input transaksinya ya teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari pesanan pembelian ya, dari atas nih kita mulainya. Dari purchase order dulu. Di sini ada, pertama-tama kita belajar dulu purchase order tanpa uang muka. Di sini berarti kita purchase order aja, kita nggak bayar apapun sebagai uang mukanya atau down payment-nya. Di sini kita bisa klik, kita pakai Explorer aja ya, di purchase. Klik purchase, lalu kita klik purchase order. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ada informasinya nih. Kita melakukan pesanan pembelian tanpa uang muka ke pemasok 3. Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, ini ada informasinya ya yang harus kita input ke purchase order kita nanti. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, kita itu nggak punya pemasok 3 di sini. Makanya kita harus bikin new vendor dulu. Di sini dia suruh new vendornya itu tetap V003, terus vendor name-nya isi aja PT Pemasok 3, Pemasok 03, terus address-nya itu Jalan Pasokan 3. Kemudian teman-teman bisa ke tab yang ini, Terms and etc. Kalian isinya di sini, di pajak, lalu isinya itu pajak pertambahan nilai. Oke, kemudian klik OK. Nah, udah nih. Berarti kita bisa langsung mulai aja ya input informasi yang ada di sini nih. Pertama, kita udah masukin order to-nya ke pemasok 3. Kemudian ada PO date-nya, yaitu kita isi di sini 02/10/2010. PO date-nya udah, terus kita isi FOB-nya. FOB-nya di sini dia bilangnya shipping point. Terus terms-nya 2/10/30. Terus ship via pick up. Nah, ini ship date-nya kita cuekin aja, kita ikutin aja nih ya. Untuk expected date-nya di foto yang ini, kita isi tanggal 6 bulan 10, tanggal 6 bulan 10 2010. Lalu
kita isi juga nih. Untuk informasi yang ini nggak ada di atas ya, kita ikutin langsung aja ke foto yang ini. Kita pesannya itu item 9001, tas punggung, terus kuantitasnya ada 100, unit price-nya itu 520.000. Nah, kalau udah kayak gini, kalian enter aja sampai baris kedua, kemudian panah ke atas. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa save and new ya. Di sini berarti totalnya 52 juta, tapi kena PPN 10%, jadi totalnya 57.200.000. Bisa di save and new. Nah, di sini ada contoh kedua, sama masih tanpa down payment. Di sini kita pesan dari pemasok 01, dengan PO number, kita bisa cek PO number-nya di sini, 1002. Terus PO date-nya itu tanggal 15 bulan 10 2010. FOB-nya shipping point, terus ship via-nya pick up, terus di sini ada ship date-nya tanggal 20 bulan 10 2010. Terms-nya udah sama ya, 12/10/30. Terus di sini kita isi aja nih sesuai sama di modul. Di sini dia pesan item 9002 tas pinggang. Terus kuantitasnya itu 50, harganya 980.000. Oke, kalau udah kayak gini kita enter sampai baris kedua, nanti muncul subtotalnya 49 juta, terus kena PPN 10% jadi 53.900.000. Kalau udah kayak gini bisa kita save and close. Oke, kita lanjut ke yang pesanan pembelian dengan uang muka. Jadi yang tanpa uang muka kita udah selesai belajarnya dengan 2 contoh tadi. Nah, sekarang kita dengan uang muka. Di sini kita klik lagi nih, kita pakai purchase order lagi. Terus di sini kalau kalian bisa lihat, kita pesannya dari pemasok 03, PO number-nya 1001, PO date-nya itu tanggal 11 bulan 10 2010, expected date-nya tanggal 16 bulan 10 2010, FOB-nya shipping point, terus terms-nya 2/10/30, ship-nya pakai truk. Nah, terus kita isi nih. Di sini dia pesan itemnya itu 9002, tas pinggang, kuantitasnya 200, harganya itu 980. Oke. Nanti akan ada dapat totalnya di enter ya sampai baris kedua, nanti dapat totalnya 196 juta, kena PPN jadi 215.600.000. Kalau udah kayak gini, karena kita purchase ordernya pakai uang muka, jadinya kita mau bayar nih uang mukanya nih. Kita bisa klik down payment yang ada di atas sini. Nanti kita ke redirect ke purchase invoice. Nah, di purchase invoice ini, biasanya down payment itu nggak bayar full ya. Biasanya cuma 30% atau mungkin 20%-nya. Jadi di sini kita bisa edit nih di bagian unit price-nya. Tapi sebelum itu, kita isi dulu ya. Untuk formulir number-nya 1002, invoice number-nya 1001, invoice date-nya tanggal 11 bulan 10 2010, ship date-nya di sini tanggal 16 bulan 10 2010, FOB-nya shipping point, terms-nya 20/30, ship via-nya udah sama. Nah, di sini kita nggak bayar full. Kalau full kan bayarnya 215.600. Tapi kita di sini cuma bayar 40 juta aja. Jadi kita di unit price-nya kita ganti jadinya 40 juta. Oke, terus bisa kita tap nih. Nah, 40 juta ya. Terus jangan lupa kalkulator di sebelah amount-nya ini kita klik. Nanti muncul nih 40 juta di bagian amount. Kalau udah kayak gini, ini kan baru invoice-nya aja. Kita belum ada transaksi pembayarannya. Makanya sekarang kita klik di atas ini purchase payment. Kita klik ya purchase payment. Terus nanti ke redirect nih ke purchase payment. Di sini kita isi lagi. Di sini kita bisa isi formulirnya itu 1000. Terus payment date-nya itu tanggal 11 bulan 10 2010. Cek ini aku perbesar dulu ya sedikit. Cek number-nya diganti juga jadi tanggal 11 bulan 10 2010. Nah, di sini kita bayarnya pakai kas. Kalau ada metode pembayaran lain bisa dipilih.
Terus udah, pembayarannya 40 juta, paid-nya udah di checklist. Kalau udah kayak gini, bisa di save and close tiga-tiganya nih. Dari purchase payment, invoice, dan ordernya kita save and close. Untuk PO dengan down payment, transaksinya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada pembatalan pesanan pembelian. Kalau pembatalan pesanan pembelian itu kita bisa, sebentar. Pembatalan pesanan pembelian itu berarti kita pesan, tapi mungkin kita baru nyadar, oh ternyata kita nggak butuh barangnya, atau mungkin ya kita mau batalin aja gitu PO-nya. Nah, ini caranya kita bisa ke list, lalu kita ke purchase order, kemudian filter by date-nya kita uncheck list. Nah, terus di sini dibilang ya kita mau membatalkan PO 1002 dari pemasok 1. PO 1002 dari pemasok 1. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita double klik di bagian baris ininya ya. Baris PO 1002-nya. Terus caranya itu tinggal kita klik checklist close di atas sini. Di atas kanan sini. Diklik close, kemudian nanti muncul stamp close-nya, berarti purchase order-nya sudah dibatalkan. Jangan lupa di save and close ya teman-teman. Udah deh PO-nya jadi udah ke cancel. Nah, ini bisa di-refresh terus nanti hilang nih. Cara mau lihatnya gimana? Kita checklist di bagian close-nya, nanti dia muncul. Nah, ini berarti untuk PO number 1002 dari pemasok 1 sudah di-cancel ya. Oke, kita lanjut ke modul receive item. Di modul receive item ini, kita belajar dulu nih dari yang penerimaan barang yang berasal dari PO. Oke, kita bisa close dulu yang ini. Kita close dulu, terus kita balik lagi ke purchase, terus sekarang kita pindah purchase ordernya, kita udah selesai belajar, kita pindah ke receive item, kita klik, terus di sini kita terima barang dari pemasok 3. Kita terima barang dari pemasok 3, terus receive date-nya itu tanggal 18 bulan 10 2010, ship date-nya itu tanggal 16 bulan 10 2010. Terus di sini dia bilang receive number-nya itu 1. Kita isi ya 1. FOB-nya shipping point, ship-nya pakai truk. Oke, di sini kalau teman-teman lihat pakainya truk pemasok ya. Kita new shipment aja deh di sini. Kita tulis truk pemasok. Oke, terus nanti kita pilihnya yang truk pemasok ya, teman-teman. Nah, karena kita transaksinya itu penerimaan barang yang berasal dari PO, jadi sebelumnya kita udah bikin purchase order-nya dan sekarang kita terima barangnya, kita bisa nih klik di atas sini, yang select PO ini, kita klik, terus kita pilih nih, mau kita terima barangnya itu dari purchase order yang nomor berapa gitu ya. Kalau di sini itu, kalau kalian lihat itu dari 1001 dan tanggal 11. Kita bisa klik OK, di checklist dulu terus OK. Nah, nanti muncul nih, sesuai ya sama yang di modul itemnya 9002 dengan PO number-nya 1001. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita save and close. Save and new deh, Save and new karena ada contoh lainnya deh. Kita save and new. Oke, kita masuk ke contoh lain. Contoh lain dari penerimaan barang yang berasal dari PO. Di sini sama from number-nya itu 1000, receive number-nya itu 2. Terus di sini receive date-nya itu tanggal 17 bulan 10 2010. Ship date-nya sama tanggal 17 juga. Terus FOB-nya shipping point. Ship year-nya itu truk pemasok. Nah, di sini kita bisa pilih lagi nih. Sama ya, dari pemasok 3, kita pilih lagi PO-nya. Kita pilih dari PO yang 1000. Terus kita klik OK. Nah, nanti muncul nih ya, sesuai sama di modul tas punggung 100 buah, nomor PO-nya 1000. Kalau udah kayak gini bisa kita save and close. Berarti kita udah terima barang dua-duanya ya, dari yang faktur 1001 sama faktur 1002. Oke, kita save and close.
Nah, di sini dia bilang udah kepake, tapi padahal di modulnya sama ya, 10000 dua-duanya. Tapi nggak apa-apa, yang ini kita ganti aja jadi 1001. Kita save and close. Oke, habis itu ada penerimaan barang yang tidak berasal dari PO. Jadi kan tadi udah yang berasal dari PO. Nah, sekarang kita coba nih yang nggak berasal dari PO. Jadi sebelumnya kita nggak bikin nih purchase order-nya, kita langsung terima barangnya. Di sini kita sama, tetap pilih yang receive item. Nah, terus di sini kita isi pemasok 2, form number-nya itu 1002, receive number-nya itu 3, terus receive date-nya itu tanggal 21 bulan 10 2010, ship date-nya tanggal 21 bulan 10 2010, FOB-nya destination, ship via truk pemasok dari gudang kita masukinnya terimanya ke gudang 2 ya. Terus di sini kita input nih, input manual jadinya. Kalau tadi kan kita select PO, tapi kalau tanpa tanpa PO, penerimaan barang yang tidak berasal dari PO, kita inputnya manual. Di sini kita terimanya itu tas punggung. Oke, kita terima tas punggung berapa buah tuh? 20 buah. Kita enter sampai baris kedua. Berarti kalau udah kayak gini, bisa di save and close. Nah, di sini dia kasih tahu nih, Anda tidak perlu memilih select PO karena penerimaan barang yang di sini bukan barang yang telah dipesan melalui PO. Makanya diisi manual ya. Berarti udah sesuai, bisa kita save and close. Oke, kita lanjut nih ke faktur pembelian. Tadi kan purchase order udah, kita pesan udah, kita terima barangnya udah. Setelah terima barang, biasanya kita dapat fakturnya juga nih, sebagai tanda kita harus bayar berapa, gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat kita mulainya dari faktur pembelian yang dari RI dulu. Jadi yang udah dari RI, udah dari PO, kita terima faktur pembeliannya. Di sini kita bisa ke purchase, terus purchase invoice. Nah, kita isi nih sesuai sama yang ada di modul. Kita terima invoice itu dari pemasok 3, terus kita isi dulu. Form number-nya itu 1005, invoice number-nya itu 1, invoice date-nya itu tanggal 22 bulan 10 2010, ship date-nya sama 22 10 2010, FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10 M/30, ship via-nya itu truk pemasok. Nah, terus di warehouse-nya ini dari gudang, kita terimanya itu di gudang 1. Nah, di sini karena kita pembelian dengan RI, kita bisa nih klik lagi select PO di atas. Harusnya select RI ya. Oke, sorry. Kita harus maximize dulu berarti. Nah, di sini kan select PO awalnya. Kita klik yang panah ke bawah ini, kita pilih yang select RI. Terus kalau di modul itu kita pilihnya dari yang 1000 nih. Dari yang 1000, yang tanggal 18, kita oke. Lalu nanti muncul informasinya sama ya, yang totalnya 196 juta. Nah, kalau di sini apalagi yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi itu di sini nih, bagian description-nya. Transaksi terjadi pesanan dengan uang muka tanggal 11. Dengan uang muka. Oke. Nah, terus ada proses ketiga nih, di mana di transaksi ini ternyata ada ongkos angkutnya. Ongkos angkutnya sebesar 500.000. Kita bisa input ongkos angkutnya itu di bagian expense. Nah, terus kita isi nih. Kita isi di account number-nya. Kita pakainya itu beban kirim. Kita cari beban kirim atau transportasi, double klik, terus amount-nya itu 500.000. Terus notes-nya kita ketik aja ongkos angkut. Nah, ini kan totalnya masih sebelum ongkos angkut ya. Biar totalnya udah ditambah sama ongkos angkut, kita klik nih kalkulator di sebelahnya. Kalau udah kayak gini, udah sama kayak modul juga, 216 juta 100. Kalau udah kayak gini, bisa di save and new.
Oke, berarti untuk purchase invoice dengan RI-nya udah, kita pindah ke purchase purchase invoice dengan RI tanpa PO. Berarti kalau di sini RI-nya ada, tapi kita nggak bikin dari PO, kita cuma bikin dari RI-nya aja. Di sini kalau dilihat dari informasinya, kita terima invoice-nya dari pemasok 02. Nah, kita isi dulu nih, form number-nya itu 106, invoice number-nya di sini, sorry aku isi 3, invoice number 3, terus invoice date-nya itu tanggal 25 bulan 10 2010, ship date-nya juga sama 25 bulan 10 2010. FOB-nya shipping point, termsnya 2/10 ampere 30, shift via-nya truk pemasok, terus kita terimanya di gudang 1. Nah, di sini karena kita dari RI, kita bisa select RI lagi berarti. Oke, kita klik yang select RI ini, terus kita pilih yang form 1002. Kita checklist, terus kita oke. Nanti muncul informasinya, kita terima itemnya itu item 9001 tas punggung. Nah, di sini dikasih tahu nih, unit price-nya kosong karena kita tanpa PO. Jadi ini nggak apa-apa ya, 0. Nah, di sini kita isi manual, harganya berapa? Harganya itu 500.000. Nah, amount-nya jangan lupa kalkulatornya diklik, jadinya totalnya 11 juta. Di sini ternyata ada ongkos angkutnya juga, jadi kita bisa pindah ke tab expense yang ada di sini. Kita klik expense, terus kita cari beban kirim. Sama kayak tadi ya, sama kayak transaksi sebelumnya. Beban kirim atau transportasi, terus bebannya itu 500.000. Notes-nya di sini dikosongin, jadi kita nggak apa-apa, kita kosongin juga. Di enter sampai baris kedua. Kalau udah kayak gini, klik kalkulator lagi, biar amount-nya itu udah termasuk sama beban kirimnya. Oke, sekarang udah jadi 11.500.000. Kalau udah kayak gini, bisa di save and new. Oke, berarti purchase invoice dengan RI tanpa PO-nya udah. Sekarang kita belajar yang purchase invoice tanpa PO dan juga tanpa RI. Oke, di sini kita masih sama di purchase invoice. Terus di sini kita bisa baca nih. PT Obat Puyeng membeli kepada pemasok 4. Terus di sini pemasok 4 itu merupakan pemasok baru. Jadinya kita harus bikin new vendor dulu. Di sini bisa dilihat ya, nggak ada pemasok 4. Jadi kita bikin dulu nih new vendor. Terus kita isi vendor number-nya F004. Terus namanya itu PT Pemasok 04. Address-nya itu Jalan Pasokan nomor 3. Nah, udah kayak gini kita bisa oke, nanti muncul pemasok 4. Nah, kita input lagi transaksinya, invoice number-nya nomor 4, invoice date-nya itu tanggal 26 bulan 10 2010, terus ship date-nya sama, FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10/30, ship via truk pemasok, terus gudangnya kita dikirim ke gudang 1. Nah, di sini karena tanpa RI dan tanpa PO, kita harus input manual purchase invoice-nya. Di sini kita invoice-nya itu atas item 9002, yaitu tas pinggang sebanyak 20 buah, harganya itu 1 juta. Kita enter sampai baris kedua. Nah, kalau udah kayak gini, berarti udah. Nah, aku mau jelasin sedikit. Tadi pas kita new vendor itu kan kita nggak input bagian sini ya, nggak input bagian taxes-nya. Makanya di sini nggak ada pajaknya nih. Ya, karena si PT Pemasok 4 ini ternyata tidak dikenakan pajak. Jadinya di sini nggak kena PPN 10% juga. Seperti itu. Kalau udah kayak gini bisa di save and new. Nah, selanjutnya ada contoh keduanya. Di sini itu pemasoknya kena pajak. Sama nih, ada pemasok baru juga. Kita bikin dulu PT Pemasok 5. Jalan
pasokan 77. Nah, kalau kayak gini, dia bilang nih, PT pemasok 5 dan perusahaan tersebut kena pajak. Jadinya kita harus isi di bagian terms ini, teks satunya itu diisi jadi ada pajak pertambahan nilai. Kalau udah kayak gini bisa di oke. Nah, nanti pemasok 5 ini kalau kalian perhatiin di sini ada checklist inclusive text-nya, sedangkan yang pemasok 4 tadi nggak ada. Itu ya, teman-teman. Terus kita input sesuai informasi yang di modul, yaitu formulirnya 8, invoice number-nya 6, invoice date-nya tanggal 28 bulan 10 2010, ship date-nya sama, FOB-nya kosong, terms-nya 2/10 M/30 dari gudang 1. Nah, ini diisi manual juga sama, karena masih sama ya, tanpa PO dan tanpa RI, jadi kita isi manual. Item 9001, kuantitasnya 10. Harganya satunya itu 510.000. Oke, nanti dapat 5.100.000 di enter sampai baris kedua. Terus kalau kalian lihat di sini itu kena pajak pertambahan nilainya ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti dari 5.100.000 ini dikenakan pajak 10%, jadinya 5.610. Tapi kalau teman-teman lihat di modul, di sini itu dia bilang kalau ternyata harga 510.000 ini udah termasuk pajak. Jadi di sini kita checklist nih inclusive text-nya. Nah, jadinya totalnya tetap 5.100.000 karena di dalam sini udah ada pajaknya. Begitu ya, teman-teman. Kalau udah kayak gini bisa di save and close. Oke, berarti purchase order-nya udah, receive item-nya udah, purchase invoice-nya udah. Sekarang kita lanjut ke purchase return. Ya, ada return pembelian. Di sini dia suruh kita buka dari activities, purchase, terus purchase return. Tapi sama aja sama kayak kita klik purchase return di sini. Oke, di sini ada contohnya. Kita melakukan return ke pemasok 3. Ke pemasok 3 dan sudah dibuatkan purchase invoice, kemudian dilakukan pengembalian pada pemasoknya. Terus kita input nih ya, sesuai sama informasi di sini. Di sini return number-nya 1000, terus tanggalnya itu tanggal 28 bulan 10 2010. Receive invoice number-nya itu yang nomor 1. Ya, nomor 1. Nah, terus kalian klik di bagian description-nya 2 kali. Nah, nanti ada panah ke bawah. Di sini kalau misalnya kalian pesan lebih dari satu barang, ada pilihannya. Cuman di transaksi yang mau kita retur ini, kita cuma pesan tas pinggang. Jadi kita pilih tas pinggang. Di sini dia nanya, mau diretur semua atau enggak? Nah, di sini kita pilih no, karena kita nggak retur semuanya. Oke, di sini kita cuma retur 20 buah ya. Kita cuma retur 20 buah, makanya di kuantitasnya kita ketik 20. Terus kita enter sampai baris kedua. Nah, nanti dapat subtotalnya 19,6, ada PPN 1960, jadi total returnnya itu 21.560. Kalau udah kayak gini bisa di save and new. Ini kita oke aja. Nah, di sini ada contoh lainnya nih. Di sini contoh lainnya itu kita ada retur ke pemasok 4. Kita lanjut aja langsung. Di sini kita isi dulu return number-nya udah sama, terus tanggalnya itu tanggal 29 bulan 10 2010. Kita pilih pemasok 4. Terus receive invoice-nya itu nomor 4. Nah, di sini kita pilih lagi ya kayak tadi, di double klik di bagian description, terus kita pilih tas pinggang. Di sini kita juga nggak mau retur semuanya, jadi no. Nah, kita isi 5. Kita klik, kita cuma retur 5, terus kita enter sampai baris kedua. Nah, di sini udah sesuai ya sama modul, cuman amount-nya itu 5 juta.
Nah, habis itu kita save and close. Terus kalau ada muncul kayak gini sama kayak tadi, kita oke. Untuk purchase return udah selesai dengan 2 contoh. Kemudian kita lanjut ke purchase payment. Nah, di purchase payment ini kita bayar dari invoice yang udah kita terima tadi ya. Kita langsung aja klik purchase payment di sini. Terus di sini ada contoh transaksinya, itu kita ada pembayaran ke pemasok 1. Kita bayar ke pemasok 1, from number-nya itu 1000. Terus payment date-nya itu tanggal 30 bulan 10 2010. Kita bayarnya pakai kas bank. Di sini kita oke, aku coba maximize dulu. Di sini memonya ada pembayaran kepada pemasok 1. Terus check date-nya juga jangan lupa diganti jadi tanggal 30 juga. Dengan check number 002. Nah, kalau udah kayak gini kan udah muncul nih, ada invoice-nya, invoice yang nomor 1000. Di sini kita bayar lunas ya, 75 juta, kita bayarnya 75 juta juga di bagian payment amount. Terus kita tap, nanti di bagian owing-nya udah kosong karena kita bayar full. Kalau misalnya kita isinya nggak 75 juta, kita isi cuma 70 juta, owing-nya nanti masih sisa 5 juta. Kayak gitu. Sekarang kita bayarnya full, jadi kita isinya 75 juta. Oke, kalau udah kayak gini, nggak ada diskon juga, kita bisa save and new. Di sini from number-nya ternyata udah kepake, jadi kita pakai 1001. Oke. Masih ada contoh untuk purchase payment, contoh kedua, yaitu transaksi selanjutnya pembayaran kas kepada pemasok 2, tanggal 30 Oktober senilai 25 juta. Kita langsung aja pilih di sini vendornya pemasok 2, terus from number-nya tadi 1001 udah, jadi kita pakai 1002, tanggalnya tanggal 30 bulan 10 2010. Terus kita bayarnya pakai kas. Memonya bisa diisi membayar pemasok atas invoice nomor 1001 sebesar 25 juta. Nah, di sini kalau di modul kita bayarnya itu ke invoice 1001 ya. Coba di sini adanya invoice-nya 1002. Coba kita lihat dulu ya. Kita bisa ke list, terus ke purchase, terus ke invoice. Oke, di sini biar samain sama modul, saya ganti deh nomornya jadi 1001. Terus saya save and close. Oke. Di sini saya coba pilih ulang ya ke pemasok 2. Oke, sekarang invoice number-nya udah sama kayak di modul. Di sini kita pilih yang invoice 1001, terus kita bayarnya itu cuma 25 juta. Nah, makanya di sini owing-nya masih ada 50 juta ya, sesuai sama yang udah saya jelasin tadi. Kalau udah kayak gini, berarti kita dari 75 juta cuma bayar 25 juta, kita bisa save and close. Nah, berarti untuk transaksi terkait pembelian, modul pembelian, udah kita pelajari semua ya, mulai dari PO, RI, PI, PR, dan PP. Sekarang kita pindah ke modul penjualan. Coba ini bisa kita close dulu, yang ini di close. Terus kita coba lihat modul sales ya. Ini coba aku jelasin dikit, konsepnya sama kayak purchase. Dia di sini ada kayak permintaan penjualan yang kita terima. Terus nanti
kita bikin sales ordernya juga untuk penjualan yang akan dilaksanakan. Nanti kita kirim barangnya, kita kirim invoice-nya, lalu nanti kita terima pembayarannya. Atau mungkin nanti akan ada retur penjualan juga. Kalau misalnya ada barang yang mungkin tidak sesuai pesanan atau rusak, seperti itu. Jadi kita bisa langsung aja ke transaksinya untuk sales order dulu. Nah, di sini dijelasin ya, kita pakai SO ketika perusahaan mendapat pesanan dari pembeli. Ya, berarti kita dapat pesanan, kita bikin sales ordernya. Ini udah ada informasinya, kita langsung bikin aja. Kita bisa, kalau dari modul, dia suruh ke activities, terus ke sales order. Tapi sama aja kayak kita langsung klik ini. Jadi kalian boleh pilih antara dua cara itu ya. Nah, di sini informasinya udah diketahui, kita langsung isi aja. Ini yang beli itu pelanggan 1. Kita isi dulu nih, pelanggan 1. Terus PO number-nya itu 001, SO number-nya itu 1000, udah sama. SO date-nya itu 01 10 2010. FOB-nya shipping point. Terus ship date-nya itu tanggal 5 bulan 10 2010. Terusnya 2/10/30, ship via pick up 2315B. Terus ini penjualannya terkait barang 9001 ya. 9001. Terus kuantitasnya 20 buah. Jadinya kita enter sampai baris kedua. Oke, jadinya 14 juta. Terus kena PPN 10%, jadinya 15.400.000. Kalau udah kayak gini, bisa di save and new. Nah, terus di sini ada contoh juga nih. Contoh lainnya itu kalau misalnya ada order penjualan tapi pelanggannya baru. Berarti kita bisa bikin new customer ya di sini ya. Kita bikin dulu new customer-nya, di sini udah ada informasinya juga. Kita klik yang ini, terus new customer. Di sini customer number-nya udah sama, C003, terus namanya itu PT Pelanggan 3. Alamatnya Jalan Langganan. Ini ada city-nya juga, Jakarta. Terus ada phone number-nya. Nah, terus di sini perusahaannya kena pajak nih ya. Jadi kita harus pindah ke tab yang ini, Terms and etc. Tab yang Sales. Terus klik yang tag 1, terus pilih yang pajak pertambahan nilai. Jadi kayak gini. Terus udah lengkap, informasinya udah kita input semua, kita bisa klik OK. Nah, nanti langsung ya, udah jadi ya, berarti pelanggan baru kita yaitu pelanggan 3. Nah, terus di sini ada informasi terkait sales order yang harus kita input. Dari PO number-nya, SO number-nya, dan lain-lain. Kita coba isi dulu dari informasi yang ada. PO number-nya itu, kita lihat dari sini, PO number-nya kosong. Karena emang nggak harus, yang kuning-kuning ini harus diisi, tapi yang putih nggak harus diisi. Oke, jadi kalau emang nggak ada informasinya, dikosongin nggak apa-apa. SO number-nya itu sama ya, udah sesuai 1001. Terus SO date-nya tanggal 4 bulan 10 2010. FOB-nya shipping point. Terms-nya 2/10/30. Ship date-nya itu tanggal 4 bulan 10 2010. Ship via-nya truk. Oke, terus itemnya itu item 9001, tas punggung, kuantitasnya 120 buah, terus harganya 700.000 sama. Ada diskon nih. Nah, di sini diskonnya kita nggak tulis 5% gini ya, karena kalau kalian lihat di sini keterangan di tabel diskonnya itu udah pakai persen. Jadi cukup ketik 5 aja. Ketik 5. Terus nanti pas di enter ke baris kedua langsung kena potongannya. Ini subtotalnya jadinya 79.800. Udah sesuai sama modul ya di sini.
Nah, di sini ternyata ada juga nih estimated freight-nya atau ada beban angkutnya. Di sini ada informasinya. Ini disuruh isikan juga estimasi biaya kirim yang mungkin terjadi, misalnya 500.000. Nah, kalau ada kayak gini, kita isinya tuh di bagian sini nih, yang estimated freight ini. Nah, kalau di maximize baru kelihatan. Di sini kita isi 500.000, terus kita enter. Nanti hasilnya berubah karena emang ada tambahan biaya kirimnya ya. Udah sesuai juga sama modul 88.280.000. Kalau udah kayak gini bisa di save new. Oke, kita lanjut ke pesanan penjualan dengan uang muka. Berarti yang ini udah kelar ya. Kan SO-nya kebagi jadi 3 nih, yang tanpa uang muka, dengan uang muka, sama pembatalan SO. Yang tanpa uang muka udah, sekarang kita pindah ke yang dengan uang muka. Yaitu sama kayak tadi bahasanya kalau di Accurate itu down payment. Di sini dia suruhnya ke activity sales order, tapi kita masih udah ada di sales order ya. Jadi kita langsung aja ke step selanjutnya. Di sini ada new customer lagi ya, pelanggan 4. Kita belum ada nih pelanggan 4, baru sampai 3. Berarti di sini kita bikin lagi ya, kayak tadi new customer. Terus C004, nah customer name itu PT Pelanggan 04. Alamatnya Jalan Langganan 4. Country-nya Indonesia. Nah, terus di sini juga kena pajak. Jadi kita bisa ke tab sales, seperti tadi, terus tag satunya kita pilih yang PPN atau pajak pertambahan nilai. Kalau udah kayak gini, bisa oke. Nanti pelanggan 4-nya muncul di sales order kita sebagai pelanggan baru. Nah, di sini juga udah ada nih informasi terkait sales order yang ada down payment-nya. Kita coba isi dulu ya. Dari SO date-nya tanggal 5 bulan 10 2010. FOB-nya shipping point. Terms-nya 2/10 and per 30. Terus rate-nya itu 1. Ini maksudnya mungkin dengan mata uang lain rate-nya masih 1 gitu. Tapi ini kan masih rupiah, jadi kita cuekin aja untuk rate-nya. Terus ship date-nya diganti jadi tanggal 6 bulan 10 2010. Ship via-nya itu kurir, kita belum ada, berarti kita bisa bikin baru nih, new shipment-nya diklik. Terus kita pilih, kita bikin yang baru, yaitu kurir. Diklik OK, nanti bisa muncul di sini. Di ship via kurir ada yang baru ya. Terus kalau udah kayak gini berarti udah sama. SO number-nya disamain aja jadi 1003. Nah, di sini ada informasi juga. Pilihlah item yang 9.002 tas pinggang, terus kuantitasnya itu ada 30 unit. Harga jualnya itu 1,3 udah sama. Habis itu kita enter dulu sampai baris kedua. Habis itu dia ada down payment. Ya, dia ada down payment. Jadi kalau kalian lihat di atas sini ada down payment, kita bisa pilih nih. Diklik yang down payment. Nanti ke redirect ke invoice. Nah, kalau ada di invoice, kita tuliskan berapa yang dibayar. Kan tadi totalnya itu ada 42.900.000. Tapi kan kita nggak bayar full, kita cuma bayar DP-nya aja. Nah, di sini DP-nya itu 1 juta. Jadi di sini kita isi dulu nih. Ada invoice number-nya, kita ikutin di modul 1005. Invoice date-nya tanggal 5 bulan 10 2010. Ship date-nya tanggal 6 bulan 10 2010. FOB-nya di sini kosong, tapi kita udah ada, nggak apa-apa jadinya. Terms-nya udah sama, ship view-nya juga udah sama. Nah, di sini kita ganti nih. Di bagian unit price-nya, awalnya kan 42.900.000, kita tapi cuma bayar 1 juta. Jadi kita ganti jadi 1 juta. Nah, nanti amount-nya keganti juga, di enter sampai baris ketiga. Habis itu kita klik sales receive yang di atas sini. Diklik, nanti ke redirect ke customer receive. Nah, ini sama kayak kalau di purchase itu sama kayak purchase payment ya. Di sini dia ada kita terima uangnya ke mana, ke kas kah atau ke bank kah, terus cek amount-nya berapa, cek number-nya berapa, seperti itu. Di sini kita isinya itu dari tanggalnya kita ganti
form numbernya juga diganti, tanggalnya itu tanggal 5 bulan 10 2010. Terus di sini check date-nya juga diganti jadi tanggal 5 bulan 10 2010. Check numbernya 002. Terus ini nih, rate yang dimaksud di informasi atas tadi itu buat ngisi ini di bagian sini. Mana tuh tadi? Nih, rate yang satu ini untuk isi rate di sini ya. Terus bayarnya 1 juta, check amount-nya udah 1 juta. Kita terima pembayarannya pakai kas. Kalau udah sama dan udah keisi semua, kita bisa save and close. Berarti untuk yang ini dengan uang muka udah kita pelajari juga. Selanjutnya kita pelajari yang pembatalan sales order. Pembatalannya sama kayak kita batalin purchase order tadi, kita harus ke listnya dulu nih. Kita klik list yang di kiri atas, terus ke sales, terus ke sales order. Nah, nanti filter by date-nya di uncheck list biar muncul semua. Terus di sini kita mau cancel yang nomornya itu 1000 dari customer 1. Berarti yang ini ya. Yang tanggal 1 bulan 10 2010. Kalau udah kayak gini, kita double klik di bagian baris untuk sales order bersangkutan. Di double klik, terus kita checklist juga nih. Bagian close di kanan atas ini, kita checklist close-nya. Nah, kalau udah muncul stamp, berarti bisa langsung kita save and close. Berarti kalau kalian lihat di sini, di checklist bagian close-nya, terus kalian refresh, nanti muncul di sini dia statusnya udah close. Berarti udah kita batalkan. Oke, kita lanjut ke delivery order. Listnya bisa kita close dulu, terus ini juga kita close dulu. Terus kita balik lagi ya ke modul sales-nya, kita pindah dari sales order ke delivery order. Nah, DO ini kebagi lagi nih, jadi yang berasal dari SO atau yang tidak berasal dari SO. Mirip-mirip ya sama receive item, bedanya yang tadi pembelian, yang ini penjualan. Kita langsung aja ke transaksinya. Di sini kita pilih yang delivery order, atau bisa juga activity, sales, terus yang delivery. Terus di sini kita terimanya dari pelanggan 3. Terima barangnya dari pelanggan 3. Karena ini berasal dari SO, kita berarti bisa select SO di atas ini ya. Tapi kita isi dulu nih informasi terkaitnya. Delivery number-nya udah sama, 1000. Delivery date-nya tanggal 8 bulan 10 2010. Ship via-nya kosong, terus ke gudang 1. Kalau udah kayak gini, kita klik aja select SO. Pilih yang invoice number-nya 1001. Tanggal 4 bulan 10 2010. Di checklist, terus oke. Nah, nanti muncul ya delivery order terkait SO yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita langsung save and new. Berarti kalau kayak gini, kita udah terima barangnya 120 buah tas punggung dari pelanggan 3 ya. Kalau udah kayak gini, bisa kita save and new. Kita lanjut ke yang delivery order, tapi nggak berasal dari SO. Di sini berarti kita isi manual nih harusnya. Di sini dari pelanggan 3 lagi. Kita kirim barang dari pelanggan 3 ke pelanggan 3, terus delivery date-nya itu tanggal 11 bulan 10 2010. Delivery number-nya 1001, ship via-nya kurir. Terus karena nggak berasal dari SO, kita isi manual nih. Kita isi manual, di sini item yang kita kirimkan adalah item 9001 atau tas punggung sebanyak 10 buah. Kuantitasnya 10, bisa kita enter sampai baris kedua. Baru nanti kalau udah kayak gini, kita isi description-nya sesuai yang modul minta, kita ketik DO tanpa SO. Kayak gini, kalau udah kayak gini bisa kita save and close. Berarti untuk yang delivery order juga udah selesai. Selanjutnya kita pindah ke invoice sales.
invoice. Di sini berarti kita kirimin faktur ya, faktur penjualan. Terus kebagi lagi nih jadi dua, ada yang dengan DO, ada yang tanpa DO atau SO. Lanjut aja langsung kita pindah dari delivery order ke sales invoice. Kita pilih yang sales invoice. Terus di sini kita kirimnya itu ke pelanggan 3, C003. Invoice date-nya itu tanggal 12 bulan 10 2010. Terus kita isi ship date-nya. Ship date-nya tanggal 8 bulan 10 2010. FOB-nya shipping point. Terms-nya 2/10/30. Invoice number-nya udah sama. Dari gudang 1, pelanggan udah dipilih. Berarti karena ini transaksinya faktur penjualan dengan DO, jadi kita bisa langsung klik yang select DO di atas ini ya. Kita klik select DO. Nah, nanti ada dua opsi, invoice 1000 atau 1001. Di sini kita pakainya invoice yang 1001. Kita checklist lalu di OK. Nanti muncul untuk pembuatan invoice dari DO-nya. Nah, terus belum selesai, di sini di modul dia minta pilihlah kotak pilihan inclusive text. Terus coba kita pilih ya. Kita klik inclusive text di sini. Nah, nanti bagian harganya berubah nih. Ya, bagian harganya berubah. Jadi sama ya kayak gini ya. Jadi dari 79.800.000 ini sudah termasuk pajak. Makanya total invoice-nya juga berubah. Nah, ini kan awalnya estimasi ya, tapi setelah dibuat invoice ternyata frag ini beneran ada. Makanya di sini ada yang namanya frag account, di mana kita nanti akan membebankan 500.000 ini ke akun mana gitu. Di sini dia inputnya itu ke beban kirim atau transportasi. Coba kita cari ya, beban kirim atau transportasi, dipilih. Terus kalau udah kayak gini, baru kita bisa save and new. Oke, kita lanjut ke faktur penjualan yang tanpa DO dan SO. Di sini masih sama pakai sales invoice. Terus kita kirim fakturnya itu ke pelanggan 2. Kita pilih ke pelanggan 2, terus kita isi nih invoice number-nya 1007 udah sama. Invoice date-nya tanggal 13 bulan 10 2010. Ship date-nya tanggal 11 bulan 10 2010. Terms-nya 2/10/30. FOB shipping point. Ship via kurir. Terus di sini kan karena tanpa DO dan SO, berarti kita nggak bisa select DO nih, kita isi manual berarti ya. Di sini dia bilang itemnya itu item 9001 sebanyak 20 unit, harga jualnya 700.000, terus per buahnya ditambah PPN sebesar 10% dari nilai jual. Berarti di sini maksudnya itu belum termasuk pajak ya harganya. Jadi inclusive tax di atas ini nggak perlu di checklist nih. Di sini nggak perlu di checklist karena dia emang harganya sebelum pajak gitu. Kalau udah kayak gini berarti total invoice-nya nanti kita akan dapat 15.400.000. Kalau udah sama bisa di save and close. Berarti untuk yang sales invoice udah dua-duanya ya, yang dengan DO yaitu pilih select DO di atas itu, atau tanpa DO dan tanpa SO berarti kalian isi manual. Selanjutnya berarti kita bisa bahas tentang sales return. Kita pindah ke sales return. Di sini ada dua macam ya. Ada yang dengan SI, ada yang dengan DO tanpa SI. Kita langsung aja dari yang dengan SI dulu. Di sini kita pilih ya, berarti kita pindah dari yang sales invoice, ternyata belum dapat pembayarannya, kita ke sales return dulu nih. Kita pilih yang sales return, ada pengembalian barang dari pelanggan 2. Pelanggan 2 dengan sales invoice number-nya itu 1007. Tanggalnya tanggal 18 bulan 10 2010. Di sini karena kita dengan SI, berarti nanti kita bisa ini nih, pilih invoice-nya di sini. Ya, di sini kan dia bilang invoice number-nya itu yang 1007. Berarti di sini kita pilih yang invoice 1007 tanggal 13 bulan 10. Di sini dipilih, terus
Terus di sini diketahui kalau barang yang dibalikin itu tas punggung. Berarti di item description-nya kita pilih, di double klik, terus nanti ada panah begini, kita pilih yang tas punggung. Nah, terus kita enggak mengembalikan semuanya ya, jadi kita pilih yang no. Nah, nanti kuantitasnya kita isi manual. Yang dikembalikan itu ada 5 buah nih. Yang dikembalikan ada 5 buah, kita isi 5. Terus bisa kita enter sampai baris kedua. Nah, nanti muncul total harga yang di retur itu 3.850.000. Kalau udah kayak gini, bisa kita save and new. Nanti kita bisa lanjut ke yang retur penjualan dengan DO tanpa SI. Nah, di sini ada pengembalian barang dari pelanggan 3 nih. Dari pelanggan 3, terus di sini SR number-nya masih sama ya, 1001, tanggalnya itu tanggal 19 bulan 10 2010. Terus di sini kita bisa pilih lagi nih karena ini dengan DO tanpa SI, kita tetap bisa pilih. Nih, kalau kalian bisa lihat di sini kan emang kalimatnya slash invoice number, tapi pas kalian buka panahnya, di sini ada yang invoice 1001 tapi dari DO doang, bukan dari invoice gitu. Kita bisa pilih yang 1001. Terus di bagian item description di double klik, terus panah ke bawahnya kita pilih tas punggung. Nanti ditanya mau retur semuanya apa enggak, kita pilihnya yang no, karena di sini yang di retur hanya 4 buah. Berarti di bagian kuantitas kita bisa isi 4. Di double klik, di enter sampai baris kedua. Nah, di sini harganya 0, karena di sini dikasih tahu nih alasannya nih. Soalnya di DO itu nggak ada data dasar atas harga barang yang diretur itu loh, makanya masih kosong. Seperti itu, makanya dibiarin kosong aja. Kalau udah kayak gini bisa kita save and close. Oke, berarti untuk sales return-nya udah. Sales return-nya dua-duanya udah kita pelajari. Yang terakhir itu ada customer receipt. Di sini nggak kebagi-bagi jadi bagian kayak tadi, cuman ada satu cara aja. Kita langsung aja ya pilih yang sales receipt di sini. Terus di sini ada penerimaan kas-nya itu dari piutang bulan lalu, yaitu dari pelanggan 1. Kita pilih pelanggan 1. From number-nya itu 1002, payment date-nya tanggal pembayarannya ini tanggal 21 bulan 10 2010. Kita terima uangnya ke kas. Terus di sini kita bisa isi juga check date-nya. Di sini check date-nya kita samain sama tanggal pembayarannya tanggal 21 bulan 10 2010 dengan check number 003. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat nih, dia itu bayarnya 30 juta. Dia bayarnya 30 juta. Nah, total yang dia utangin kan 200 juta, tapi dia cuma bayar 30 juta. Jadi owing-nya itu masih tersisa nih. Masih tersisa yaitu 170 juta. Kalau udah kayak gini, jangan lupa diklik kalkulatornya biar balance yang dibayar 30 juta. Kalau udah kayak gini bisa kita save and new. Oke, lanjut ke ada kasus yang kedua nih. Di sini masih pakai customer receipt. Terus payment date-nya itu udah tanggal 23 bulan 10 2010. Kita terima pembayarannya dari pelanggan 2. Dari pelanggan 2, terus terimanya pakai kas juga. Check date-nya tanggal 23 bulan 10 2010. Payment date-nya sama, udah kita isi juga. Terus di sini kita pembayarannya ternyata pakainya kas bank ya. Ada double info di sini, tapi yang benar harusnya kas bank. Terus check number-nya itu 005. Nah, di sini kita bayarnya itu untuk invoice number 1007, yaitu yang tanggal 13 Oktober. Berarti yang ini, yang utang 15.400.000.
Jadi kita bisa langsung isi aja ya, kita bayarnya itu 11.550.000. Terus kita enter. Nah, nanti muncul pembayaran kita 11.550.000. Jangan lupa diklik kalkulator di sini biar balance. Kalau udah kayak gini bisa kita save and close. Nah, berarti untuk modul pembelian dan penjualan udah kita pelajari semua ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar ada RMA, terus nanti ada juga fixed asset dari ada fixed asset yang kita jual seperti itu dan lain-lainnya. Untuk pertemuan hari ini sampai situ aja pembahasan terkait modul pembelian dan penjualan. Nanti dikumpulkan file GDB-nya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di Teams atau PC. Terima kasih.